Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik ya. Oh iya teman-teman, terlebih dahulu perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Ekonomi Publik jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi. Adapun kelompok 7 ini beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Alma Nabila dengan NPM 192165020. Kemudian ada rekan saya yang bernama Lilis Kalina dengan NPM 192165055 dan Anissa Ramawati dengan NPM 192165007. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai konsep redistribusi pendapatan mata kuliah Ekonomi Publik yang diampu oleh Bapak Rendra Gumilar, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Yang pertama, ada pengertian redistribusi pendapatan. Apa sih yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan? Redistribusi atau pendistribusian kembali dalam pendapatan adalah usaha mendistribusikan kembali pendapatan masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang tidak mampu, baik berupa pungutan pajak maupun pungutan non-pajak. Redistribusi ini dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, teman-teman, redistribusi pendapatan ini dibagi dua loh. Yang pertama, ada redistribusi pendapatan vertikal dan yang kedua yaitu redistribusi pendapatan horizontal. So, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu redistribusi pendapatan vertikal, yang berarti kegiatan transfer uang dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu dari segi finansial. Redistribusi vertikal bisa disalurkan baik oleh pemerintah maupun secara pribadi. Pada redistribusi vertikal, pemerintah akan memungut pajak dari masyarakat yang mampu dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang kurang mampu berupa subsidi. Sedangkan yang kedua yaitu redistribusi pendapatan horizontal, yang berarti kegiatan transfer uang yang dilakukan antar kelompok, yaitu dari kelompok yang satu ke kelompok lain. Misalnya transfer uang dari laki-laki kepada perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa pentingnya redistribusi pendapatan? Jadi, redistribusi pendapatan perlu dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir kesenjangan di masyarakat, karena melalui redistribusi pendapatan ini, pemerintah menggunakan instrumen APBN melalui penerimaan pajak dan pengeluaran subsidi. Pajak dikenakan kepada golongan masyarakat kaya, sedangkan subsidi diberikan kepada golongan masyarakat miskin. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengukur redistribusi pendapatan? Nah, teman-teman, redistribusi pendapatan itu bisa diukur dengan menggunakan dua cara loh. Yang pertama yaitu dengan menggunakan koefisien Gini atau indeks Gini, di mana koefisien Gini ini merupakan angka yang dihasilkan dari kurva Lorenz. Dan kurva Lorenz ini merupakan kurva pendapatan kumulatif yang membandingkan antara distribusi dari suatu variabel tertentu, misalnya pendapatan, dengan distribusi seragam atau uniform yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Sedangkan cara yang kedua yaitu dengan melihat seberapa banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan ini merupakan tingkat minimum pengeluaran yang dianggap perlu untuk dipenuhi agar memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Kebutuhan yang dipenuhi adalah kebutuhan seperti makanan dan kebutuhan non-makanan yang dihitung secara rata-rata dalam sebulannya.
Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai pandangan tentang redistribusi pendapatan. Pandangan terhadap redistribusi pendapatan ini terdiri dari beberapa pandangan. Yang pertama ada simple utilitarianisme atau kriteria utilitarian. Nah, pada pandangan ini menyatakan bahwa kesejahteraan adalah fungsi dari utility individu-individu yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu the maximin criterion. Dalam pandangan ini menyatakan bahwa kesejahteraan akan meningkat ketika utility terendah dari individu-individu yang bersangkutan juga ikut meningkat. Yang ketiga yaitu Pareto Efficient Redistribution. Nah, pandangan ini menilai bahwa konsep redistribusi pendapatan yang paling baik adalah dengan memakai Pareto Efficient. Dengan skema ini, maka redistribusi pendapatan akan meningkatkan utility individu tertentu tanpa menurunkan utility individu yang lainnya. Oleh karenanya, diperlukan campur tangan pihak ketiga yang mempunyai power untuk mengintervensi sehingga terjadi Pareto efisien. Nah, dalam hal ini pihak ketiganya itu adalah pemerintah. Pandangan yang keempat yaitu non-individualistic view. Jadi, dalam pandangan ini menyebutkan bahwa prinsipnya pendapatan harus terdistribusi secara merata atau sama bagi setiap individunya. Lebih jauh lagi, pada pemikiran yang mengarahkan bahwa masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mengkonsumsi komoditas dalam jumlah yang sama. Jadi, secara sederhana, pandangan ini menganut asas sama rata dan sama rasa. Setelah membahas mengenai pandangan terkait redistribusi pendapatan, sekarang kita akan membahas mengenai program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Ada beberapa program redistribusi nih teman-teman. Yang pertama ada program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Yang kedua ada program kredit lunak dan juga penjaminan kredit berbasis komunitas. Yang ketiga, ada pengembangan usaha atau industri kecil. Yang keempat, pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan juga asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility. Dan yang kelima, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan juga keadilan. Nah, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Nah, teman-teman, terdapat dua alternatif praktik redistribusi pendapatan yang dilakukan di Indonesia. Yang pertama, pemberian subsidi kepada pelaku usaha, dan yang kedua, pengenaan pajak kepada masyarakat yang memiliki penghasilan sesuai aturan perpajakan. Nah, teman-teman, mungkin itu saja ya yang bisa kelompok kami sampaikan terkait konsep redistribusi pendapatan. Semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.